Selamat siang Sobat RSUD Sabtosari. Selamat berjumpa dalam acara Talkshow dalam rangka Hari Gizi Nasional tahun 2024 yang biasa diperingati setiap tanggal 25 Januari dengan tema menu praktis kaya protein cegah stunting. Dalam kesempatan siang hari ini kita hadirkan dokter spesialis anak kami, Dr. Niken Iswara Jati, spesialis anak. Selamat siang, dokter. Iya, dok. Ini dalam rangka Hari Gizi Nasional tahun 2024. Ini ada beberapa hal, dok, yang perlu kami tanyakan. Yang pertama mengenai stunting, ya. Stunting sedang menjadi program nasional yang digencarkan di Indonesia beberapa tahun terakhir. Sebenarnya apa sih, dok, yang dimaksud dengan stunting itu? Jadi stunting itu kan memang sudah jadi trending topik ya, Bu ya. Sekarang di nasional lah ya, dimanapun. Jadi di Indonesia sendiri sebenarnya dari penelitian tahun 2022 itu masih 21,6% ya kejadian stunting. Dan ini memang masih tinggi dan target untuk menurunnya juga masih jauh. Nah, sekarang kita mungkin akan mengulas sedikit tentang stunting. Stunting itu merupakan suatu kasus atau kondisi di mana terjadi gagal tumbuh pada anak di 1000 HPK atau hari pertama kehidupan yang disebabkan karena masalah gizi yang kronis atau infeksi yang berulang. Nah, seorang anak dengan stunting pasti penampilannya pendek. Jadi dari WHO pun dikatakan bahwa kriteria stunting itu harus memenuhi kriteria stunted, yaitu di mana pada pengukuran tinggi badan per umur dia akan berada di bawah -2 standar deviasi. Kemudian yang berikutnya, apa sih, dok, perbedaan antara stunting dengan stunted itu? Jadi stunted itu kan sebenarnya istilah pendek ya, Bu ya. Jadi dimana ketika kita mengukur seorang anak secara antropometri didapatkan bahwa panjang badan atau tinggi badan per umur itu berada di bawah -2 standar deviasi. Itu kita katakan stunted atau pendek. Sedangkan stunting itu adalah anak yang pendek atau anak yang stunted yang disebabkan karena suatu kondisi masalah kekurangan gizi yang kronis atau suatu infeksi yang berulang. Baik, kemudian penyebab daripada stunting itu sendiri apa, dok? Jadi penyebab stunting itu sebenarnya bisa suatu siklus atau rantai ya, Bu ya. Jadi ketika tadi saya bilang stunting itu terutama pada anak atau bayi dari usia 1000 HPK. Nah, jadi yang kita harus tahu bahwa stunting itu sebenarnya bisa dimulai dari dalam janin atau dalam kandungan. Jadi yang di sini penyebabnya apa? Misalnya nih seorang ibu yang mau hamil, seharusnya dia harus siap dulu secara misalnya kesehatannya. Jadi tidak boleh anemia, tidak boleh kekurangan gizi. Jadi ketika dia hamil harus dalam kondisi yang cukup kuat untuk memberikan nutrisi pada anak. Kalau seorang ibu itu kekurangan nutrisi, maka janin yang ada di dalam kandungannya pun dia akan bisa menderita atau beresiko ke arah stunting. Dan ketika lahir nanti akan menjadi seorang bayi yang berat badan lahir rendah. Dan berat badan lahir rendah itu ketika tidak segera ditindaklanjuti atau diberikan satu nutrisi yang tidak adekuat, nantinya juga akan lebih beresiko lagi menjadi stunting di kemudian hari. Jadi salah satu penyebabnya itu nutrisi yang tidak adekuat. Kemudian ketika anak yang sudah berat badannya kok kurang, dia kemudian terkena suatu infeksi kan lebih rentan ya. Biasanya kan daya tahan tubuhnya kan lebih rentan. Nah, sudah berat badannya kurang, kena infeksi, nah ini faktor resikonya semakin meningkat lagi. Jadi kalau seorang anak tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap sebagai suatu usaha proteksi terhadap penyakit, nah itu juga akan menjadi suatu resiko terjadinya stunting. Betul, berarti ini benar-benar ketika ibu itu masih kondisi hamil benar-benar harus dijaga ya, dok, ya, nutrisinya. Baik, kemudian pemeriksaan apa saja sih, dok, yang bisa dilakukan untuk mengetahui seorang anak itu termasuk stunting
Dan siapakah yang memiliki kapasitas mendiagnosa atau menentukan bahwa anak itu termasuk dalam kategori stunting? Oke, ya. Jadi pemeriksaan apa gitu ya Bu ya tadi ya. Jadi yang pertama memang seorang yang dikatakan stunting itu harus memenuhi persyaratan stunted atau pendek dulu. Jadi dari pengukuran antropometri berdasarkan panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia, dia harus berada di bawah -2 standar deviasi dari grafik WHO gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari penyebab permasalahan kenapa kok dia sampai pendek itu terjadi karena suatu permasalahan gizi yang kronis atau infeksi yang berulang. Jadi ketika kita menemukan anak yang pendek kan sebelum kita menjudge dia stunting atau enggak, kita akan memastikan ini sebenarnya anak ini menjadi pendek, menjadi berat badannya kurang itu karena apa? Apakah karena memang nutrisi yang diberikan selama ini kurang atau karena dia sering kena infeksi atau tidak? Nah, itu yang harus kita pastikan. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan ini pendeknya si anak itu bukan suatu sindrom atau bukan karena suatu kondisi gangguan hormonal seperti itu. Karena anak yang stunted atau anak yang pendek itu belum tentu stunting gitu. Karena pada beberapa kasus misalnya suatu sindrom dengan penampilan anak yang pendek itu sebenarnya tidak bisa dikatakan stunting karena ini memang ya itu dari sindromnya itu memang dia itu pendek. Oh baik Dok. Kemudian apakah sih dampaknya ketika anak yang dikategorikan stunting kemudian tidak segera diatasi? Oke. Jadi kalau kita mengulas tentang dampak ya Bu ya, dampak stunting itu kita akan bagi menjadi dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang gitu ya. Pertama saya akan mulai dari dampak terhadap perkembangan otak dulu. Jadi anak yang stunting itu pasti nutrisinya kan kurang ya. Jadi untuk perkembangan otak juga akan terganggu. Kenapa? Karena pada 1000 HPK atau sampai usia 2 tahun itu sebenarnya otak manusia itu sudah terbentuk 80%. Nah, jadi ketika terjadi kekurangan nutrisi pada 1000 HPK, ini maka akan terjadi suatu gangguan perkembangan otak. Nah, kalau perkembangan otak terganggu, maka IQ-nya juga akan rendah. Nah, kemudian dampak jangka panjangnya itu pasti prestasi belajarnya menurun. Kemudian kalau prestasi belajar menurun ya nantinya akan menjadi pribadi yang misalnya dalam kompetisi kerja persaingan kerja itu kan juga akan kalah ya. Akhirnya nanti akan berdampak di ekonomi. Iya, betul. Kemudian yang kedua, karena dia nutrisinya kurang, stunting, maka yang akibat yang kedua adalah pada pertumbuhan dan komposisi massa tubuh. Jadi nanti anak ini akan menjadi BBLR misalnya atau beratnya kurang, kemudian tingginya juga kurang atau pendek gitu ya. Dengan kondisi seperti itu pasti akan berdampak pada daya tahan tubuh atau imunitas. Kalau imunitasnya turun, pasti akan lebih gampang sakit kan Bu. Nah, kalau gampang sakit, jelas nantinya nih di dampak jangka panjangnya pasti akan kapasitas kerjanya itu juga akan menurun, nggak setangguh yang lain, gitu. Kemudian yang ketiga, dengan adanya anak yang stunting ini akan beresiko pada gangguan metabolik. Gangguan metabolik ini nantinya akan berlanjut pada penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, stroke seperti itu. Dan ini nanti dampak jangka panjangnya akan seperti itu. Makanya sebisa mungkin kita akan memutus rantai ini ya Bu ya, jangan sampai nih stunting itu terjadi. Iya. Ya, baik Dok. Kemudian yang selanjutnya, apakah yang harus dilakukan jika anak itu sudah masuk dalam kategori stunting Dok? Oke, ya. Jadi ketika kita menemukan anak itu dalam kondisi stunting atau misalnya kita sudah dari hasil pemeriksaan kita nyatakan bahwa anak itu stunting, pertama adalah kita harus segera memberikan intervensi. Intervensinya apa? Pertama, jadi pemberian nutrisi yang adekuat atau misalnya makanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi dia, kebutuhan kalori dia. Nah ini kalau saya di rumah sakit Bu atau misalnya saya baru konsultasi dengan pasien gitu ya dengan ibu,
dengan ibu, dengan ayah bunda gitu, biasanya saya akan berkoordinasi nih kerjasama dengan ahli gizi. Kalau kami di RSUD Saptosari, kita sudah kerjasama dengan ahli gizi. Jadi nanti ketika pasien sudah di poli anak, biasanya akan kita tindak lanjuti dengan merujuk internal ke ahli gizi, biar nanti lebih diberikan konsultasi yang lebih detail tentang aplikasi bagaimana sih cara memberikan anak dengan kebutuhan gizi sesuai kebutuhannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi nutrisi sudah ya Bu ya. Yang kedua, kalau kita mendapatkan anak stunting atau yang normal, yang gizi baik pun ya Bu ya, kita tetap akan menyarankan imunisasi. Imunisasi yang lengkap. Kenapa? Imunisasi itu sekarang sudah banyak Bu yang masuk program wajib ya. Jadi pemerintah itu semakin kesini itu kan semakin menambahkan lebih lengkap lagi ya. Jadi kayak PCV, jadi pneumokokus itu kan untuk mencegah pneumonia gitu ya. Kemudian rotavirus itu kan salah satu imunisasi untuk mencegah diare yang berat gitu. Nah, dengan adanya imunisasi itu pasti yang diharapkan adalah mencegah komplikasi berat dari penyakit-penyakit yang memang bisa dicegah Bu dengan imunisasi. Jadi kalau dicegah kan yang kita harapkan anak ini nanti nggak kena infeksi berulang gitu. Kemudian yang ketiga harus dievaluasi atau di follow up. Jadi ketika kita sudah memberikan intervensi nutrisi gitu ya, sudah dikonsulkan ke ahli gizi, kemudian sudah diimunisasi lengkap. Nah, ini saatnya kita akan follow up sebenarnya yang kita sampaikan, kita lakukan kemarin itu sudah berhasil atau belum? Hasilnya sudah sejauh mana? Iya, nah ini ibunya sudah benar-benar menerapkan atau belum? Nah, itu kan harus ada istilahnya cross check ya Bu ya. Jadi itu bisa kita lakukan 2 minggu atau 1 bulan. Biasanya pasien nanti kita sarankan untuk kontrol kembali. Nah, kemudian pada saat kontrol kan kita akan melakukan pengukuran timbang badan, panjang badan dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk memfollow up seperti itu. Dan yang selanjutnya tetap edukasi apa tentang misalnya menjaga kebersihan lingkungan, bagaimana pola hidup sehat dan seperti itu nih Bu. Kemudian ada satu lagi Dok, pertanyaan terakhir. Bagaimana sih cara mencegah stunting pada anak yang memiliki status gizi baik? Jadi anak dengan status gizi baik itu kan kita terus nggak boleh santai-santai gitu ya Bu ya, karena jangan sampai nih anak yang sudah gizinya baik jatuh ke stunting kan. Nah, ini caranya pertama, tetap seorang ibu, saya yakin sih semua ibu itu pasti akan lebih memperhatikan anaknya, ya kan? Nah, pertama nutrisinya harus benar-benar dipastikan sudah sesuai belum dengan kebutuhan dia. Apakah komposisi gizinya, kemudian kalorinya itu sudah pas atau belum dengan kebutuhan si anak untuk saat ini. Kemudian yang kedua, tadi ya imunisasi tetap harus dilengkapi. Jadi kalau gizinya baik terus kan anak saya sudah gizi baik, berarti nggak perlu dong, nggak boleh, karena imunisasi itu kan juga upaya untuk mencegah penyakit yang disebabkan karena infeksi gitu ya Bu. Kemudian yang ketiga, pemantauan rutin kayak seperti posyandu itu sebenarnya sangat bagus. Jadi ketika ada posyandu, setiap balita itu kan bisa dipantau setiap bulannya. Nah, fungsinya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita itu akan memastikan nih si bayi atau si anak ini dalam koridor yang aman terus. Jadi jangan sampai ketika dua bulan nggak ikut posyandu, ternyata dia sudah turun nih grafik. Nah, ini kan kita harus waspada di situ. Kemudian yang ketiga adalah memastikan ya memang pola hidup kita itu sehat, misalnya dengan menjaga kebersihan, terus bagaimana caranya mengajarkan anak-anak kita kayak cuci tangan sebelum makan. Sebenarnya kebiasaan atau habit anak untuk pola hidup sehat itu memang harus diterapkan dari kecil. Tadi kan saya sudah menyampaikan tentang gimana sih cara pencegahan stunting pada anak dengan status gizi baik ya. Betul. Nah, kemudian ini yang akan saya tambahkan Bu, jadi secara umum namanya stunting itu kan sebenarnya siklus nanti yang akan kita bahas ya. Jadi sebenarnya ada intervensi pencegahan stunting yang sebenarnya dimulai dari remaja Bu. Jadi kalau remaja itu dengan tablet tambah darah pada remaja, kemudian screening anemia, kemudian pada ibu hamil itu juga sama tablet tambah darah, kemudian pemeriksaan ibu hamil,
ANC gitu ya, kemudian nutrisi yang cukup selama kehamilan, kemudian setelah ibu hamil cukup nutrisi, AJ kuat, itu bayi lahir yang diharapkan bayi lahirnya kan tidak bayinya beratnya tidak rendah ya Bu ya. Nah ketika lahir yang pertama ada IMD Bu, inisiasi menyusui dini, itu juga salah satu pencegahan stunting. Kemudian ASI eksklusif sampai 6 bulan. Gitu. Kemudian imunisasi lengkap, kemudian pemberian MPASI setelah 6 bulan. Kemudian setelah itu pemantauan tumbuh kembang yang rutin. Ya. Pemantauan tumbuh kembang rutin itu bisa dilakukan misalnya di posyandu gitu. Dan evaluasi kemudian jika terjadi suatu pertumbuhan yang tidak sesuai dengan target ya berarti harus ada intervensi. Apakah intervensinya itu harus melibatkan misalnya konsultasi ke dokter atau yang lainnya. Nah ini nanti pada saat evaluasi inilah nanti yang sangat penting untuk dilakukan pada seorang anak untuk mencegah stunting. Ya Dok, terima kasih banyak Dok untuk informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat RSUD Saptosari. Untuk sesi pertama dengan dokter spesialis anak sudah dianggap cukup. Untuk selanjutnya nanti dengan ahli gizi RSUD Saptosari. Terima kasih banyak Dok. Halo, selamat siang Sobat RSUD Saptosari. Jumpa dengan saya Tuti Ratnawati dan Mbak Tia, ahli gizi RSUD Saptosari, yang pada kesempatan hari ini kami mengadakan talkshow dalam rangka Hari Gizi Nasional tahun 2024 yang biasa diperingati setiap tanggal 25 Januari. Talkshow pada kesempatan hari ini kita ambil tema menu praktis kaya protein cegah stunting. Selamat siang Mbak Tia. Selamat siang Bu Tuti. Ya Mbak Tia, ini sedikit kita bincang-bincang ya mengenai pencegahan stunting. Jadi ada beberapa hal nih yang mungkin terjadi di tengah masyarakat dan mungkin masih banyak bunda-bunda Sobat RSUD Saptosari yang belum banyak mengetahui. Ini Mbak yang pertama, salah satu pencegahan stunting adalah dengan pemberian nutrisi tepat pada bayi dan anak balita. Bagaimana sih prinsip pemberian nutrisi yang tepat tersebut? Jadi kalau pemberian nutrisi itu sebenarnya ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu kan ASI eksklusif. Yang kedua adalah pemberian MPASI, itu tahapannya ada dua. Nah, pemberian MPASI ini ada 4 prinsip dasar. Yang pertama itu adalah tepat waktu, yang kedua itu adalah adekuat, yang ketiga itu adalah aman, yang keempat ini adalah dia tepat pemberian. Nah, dari yang pertama ini adalah tepat waktu. Jadi kalau untuk pemberian MPASI ini kita harus memperhatikan dulu. Jadi kan sebelum diberikan MPASI ini masih makanan cair berupa ASI ya. ASI dulu, setelah itu kita berikan MPASI berupa makanan padat. Nah, kita harus melihat kesiapan dari si anak ini. Yang pertama adalah lebih dari 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan baru boleh diberikan makanan padat. Seperti itu. Nah, yang kedua kita harus memperhatikan juga apakah dia sudah siap. Yang tanda-tandanya itu adalah dia sudah bisa menegakkan kepala. Yang kedua dia sudah tertarik saat melihat orang makan. Seperti itu. Itu baru boleh kita berikan. Seperti itu. Terus prinsip yang kedua adalah adekuat. Jadi nutrisi yang kita berikan itu harus padat dan juga tepat. Karena apa? Perut bayi itu kan masih sangat kecil. Jadi dia menerima makanan itu tidak bisa banyak. Jadi sebisa mungkin ibu-ibu untuk mengusahakan makanan itu walaupun kecil sedikit tapi itu memenuhi nutrisinya. Seperti itu. Jadi untuk 6 bulan sampai 9 bulan itu biasanya diberikan makanan yang teksturnya itu masih sangat lunak ya. Lunak itu seperti makanan yang disaring. Makanan yang disaring nanti boleh diberikan 2 sampai 3 kali makanan utama dan 1 sampai 2 kali makanan selingan.
Nah, sekali pemberian itu sekitar 2-3 sendok makan, ditingkatkan bertahap sampai 125 ml. Itu jadi sesuai dengan kemampuan anaknya. Itu. Itu untuk tahap kedua kita berikan usia 9-12 bulan. Itu yang diberikan adalah makanan yang lebih kasar seperti nasi tim atau enggak mungkin nasi lembek, terus itu agak mungkin dicincang seperti itu. Jadi teksturnya lebih tinggi, tetapi harus diperhatikan juga apakah anak itu sudah bisa menerima atau belum. Jadi teksturnya itu kita tingkatkan bertahap. Seperti tidak itu. yang langsung begini Tidak gitu ya, langsung, Mbak, ya? tidak. Jadi harus bertahap dulu. Dan pemberiannya juga bertahap sekitar 3-4 kali sehari. Tadi kan 2-3 kali. Betul. Kalau yang tahap kedua ini 3-4 kali. 3-4 kali. Itu juga bertahap dari 125 ml sampai 200 ml. Terus untuk tahap usia 12-24 bulan itu sudah mulai diperkenalkan dengan makanan keluarga. Jadi seperti mungkin ibunya nyayur sop, anaknya juga dikasih sayur sop. Terus nanti ibunya masak ayam juga dikasih ayam, cuman itu nanti teksturnya kita buat agar tepat. Jadi seperti dipotong-potong, diiris-iris agar anak bisa ikut pegang, ikut makan sendiri seperti itu. Terus prinsip yang nomor 3 tadi adalah aman. Aman itu adalah kita harus memastikan kalau MPASI yang dikonsumsi anak itu harus aman dari mungkin cemaran, dari bakteri. Jadi kita harus menjaga kebersihannya. Mungkin suhunya juga, cara menyimpannya juga harus tepat. Seperti itu. Lalu prinsip keempat yang terakhir ini adalah pemberian ya. Pemberiannya harus tepat. Jadi kita untuk memberikan makanan ke anak itu tidak boleh memaksa gitu. Tidak boleh memaksa, jadi kita harus melihat respon anaknya. Pelan-pelan, sabar. Terus memberikan makanan itu tidak habis hanya dalam 30 menit. Jadi kalau 30 menit sudah tidak habis, ya sudah tidak usah diberikan. Kalau anak kira-kira menolak, ya kita hentikan dulu, kita coba tawari waktunya, misalnya 1 jam kemudian kita tawarkan lagi. Baik, kemudian yang kedua nih Mbak, bagaimana seharusnya komposisi MPASI untuk anak yang berusia 6 bulan ke atas? MPASI untuk anak di atas 6 bulan itu memang harus kita berikan sudah lengkap. Jadi sudah ada karbohidratnya, sudah ada proteinnya, sudah ada sayurnya, ada lemaknya. Jadi jangan memberikan MPASI kepada anak itu berupa satu makanan saja, seperti jenis saja ya. Misalnya pertama kali dikasih langsung pepaya seperti itu tidak tepat. Jadi malah seperti nasi tim yang disaring. Karena apa? Karena itu untuk melatih juga anaknya menerima rasa makanan keluarga. Selain itu juga itu adalah nutrisi yang lengkap ya, daripada kalau buah saja itu kan isinya tidak lengkap ya, kurang padat, itu kurang bagus. Gitu. Kemudian yang ketiga nih Mbak, seperti tema Hari Gizi kali ini adalah protein hewani untuk mencegah stunting. Kenapa harus protein hewani bukan yang lainnya? Apa yang membuat protein hewani lebih tepat untuk mencegah stunting dibandingkan dengan protein nabati dan sumber makanan yang lain? Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya kalau semua sumber makanan itu memang dibutuhkan, semuanya dibutuhkan. Jadi karbohidrat itu dari lemak, protein hewani, protein nabati, sayuran itu semuanya dibutuhkan. Tetapi protein hewani ini memang dia diutamakan. Jadi bukan berarti dia menyingkirkan sumber makanan yang lain, tapi dia diutamakan atau jumlahnya lebih banyak. Karena protein hewani ini kan dia sebagai sumber zat makanan untuk pembangun. Jadi untuk pertumbuhan anak dia membangun sel-sel untuk pertumbuhan, terus untuk pembuat antibodi agar anaknya tidak cepat sakit. Dia juga sebagai bahan baku untuk hormon, jadi kan nanti hormon pertumbuhannya bisa lebih maksimal, seperti itu. Terus kenapa harus protein hewani gitu ya? Karena protein yang lainnya. Ya, karena protein hewani ini kan dia memiliki asam esensial yang lebih lengkap. Selain itu mineralnya juga lebih banyak seperti Hb, zinc, vitamin D dan yang lain. Itu yang untuk memacu pertumbuhan juga, untuk bahan baku pertumbuhan seperti itu istilahnya. Selain itu
protein hewani ini lebih mudah diserap, daya cernanya lebih tinggi daripada protein nabati. Sehingga kalau daya cernanya, daya serapnya lebih tinggi, otomatis kan yang bisa dipergunakan dari protein itu lebih banyak. Nah, itu untuk pertumbuhan sangat bagus. Seperti itu. Ya, Mbak, ini satu lagi ya Mbak ya. Apakah penambahan perasa atau bumbu pada empasi itu diperbolehkan Mbak? Baik, jadi kalau untuk penambahan perasa itu sangat diperbolehkan. Ya, untuk usia di bawah 1 tahun itu boleh ditambah dengan bahan-bahan atau bumbu yang alami seperti mungkin bawang putih, bawang merah, terus mungkin ada salam, seperti itu boleh digunakan. Nah, tapi untuk usia di bawah 1 tahun ini tidak boleh menggunakan bahan seperti garam dan gula tambahan. Ya, karena kalau untuk usia di bawah 1 tahun itu kita harus memperkenalkan rasa alami juga, rasa alami dari makanan. Iya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kayak micin, roiko, masako itu tidak diperbolehkan ya Mbak? Iya, itu tidak diperbolehkan. Kecuali ada mungkin produk-produk seperti itu perasa, itu bukan micin ya Bu, tapi kaldu. Oh, kaldu ya. Kaldu ayam itu kan ada yang kemasan khusus untuk bayi yang tanpa tambahan garam, tanpa tambahan gula, itu boleh aja. Aman ya? Aman aja. Terima kasih Mbak Tia, semoga informasi yang disampaikan pada talkshow kali ini berguna untuk Sobat RSUD Saptosari. Selamat siang semuanya, terima kasih Mbak Tia. Kali ini kita akan membuat MPASI praktis tinggi protein yang mudah dibuat di rumah. Pertama-tama, siapkan 120 gram nasi putih, 100 gram dada ayam rebus, 300 ml kaldu ayam, 30 gram brokoli cincang, 30 gram tahu putih, 1 siung bawang putih, 1 butir bawang merah, 1 lembar daun salam, minyak untuk menumis, dan juga kecap. Pertama-tama, kita panaskan minyak. Lalu kita tumis bawang merah, bawang putih, dan salam. Kita aduk-aduk sampai baunya harum. Lalu tambahkan daging ayam. Tumis daging ayam sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah daging ayam berwarna kecoklatan, tambahkan 120 gram nasi, lalu aduk hingga tercampur merata. Tambahkan 300 ml kaldu ayam secara perlahan. Lalu aduk hingga tercampur merata. Tambahkan tahu putih dan juga brokoli. Aduk hingga tercampur merata. Setelah semuanya tercampur, kita tunggu sampai menjadi kental. Lalu kita tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu kita aduk sampai merata dan tunggu sampai kental. Setelah nasi tim mengental, matikan api. Lalu pindahkan nasi tim ke tempat penyimpanan. Nasi tim ini bisa digunakan untuk 3 kali makan pada usia 9 sampai 12 bulan. Pertama, kita tempatkan nasi tim pada wadah penyimpanan tahan panas
untuk disimpan dan digunakan pada waktu makan berikutnya. Selanjutnya kita tempatkan di mangkuk tahan panas untuk segera dikonsumsi. Nasi tim ini bisa digunakan untuk usia 6-9 bulan dengan cara dilumatkan dan disaring. Setelah disaring, selanjutnya bubur saring ditempatkan di wadah tahan panas sebanyak 2-3 sendok makan. Berikut ini adalah menu untuk usia 6-9 bulan, yaitu bubur saring. Selanjutnya adalah menu untuk 9-12 bulan, yaitu nasi tim. Yang selanjutnya adalah cara menyimpan makanan untuk digunakan di waktu makan berikutnya, yaitu menggunakan wadah tahan panas dan kedap udara. Yang selanjutnya disimpan di pendingin dan bisa dipanaskan kembali saat akan dikonsumsi. Selanjutnya adalah menu untuk usia 12-24 bulan, yaitu makanan keluarga yang diiris atau dicincang untuk memudahkan anak makan. Selanjutnya, kita akan membuat snack tinggi protein, yaitu bola-bola daging ayam. Pertama-tama, kita siapkan 100 gram daging ayam giling, 20 gram wortel parut, 30 gram tepung terigu, 1 butir telur, dan 1 siung bawang putih cincang. Kita campurkan daging ayam, wortel parut, telur, bawang putih cincang, dan juga tepung ke dalam satu wadah. Kita aduk-aduk semua bahan hingga tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, kita panaskan minyak. Gunakan minyak secukupnya untuk menggoreng bola-bola daging ayam. Setelah minyak cukup panas untuk menggoreng, kita bentuk bola-bola daging ayam menggunakan 2 buah sendok. Lalu kita masukkan ke dalam wajan. Ulangi sampai semua bahan habis. Goreng bola-bola daging ayam sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah bola-bola daging ayam kecoklatan, kita angkat dan tiriskan bola-bola tersebut menggunakan peniris. Satu resep bola-bola daging ayam bisa digunakan untuk 3-4 porsi. Sajikan bola-bola daging ayam yang telah ditiriskan di atas piring saji dan siap untuk dikonsumsi.